Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya ya teman-teman. Sekaligus saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan lagi-lagi Bung Iqbal yang kali ini membungkam politisi muda dari Partai Golkar dalam acara di Metro TV. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya tanya Bung Dev, di era Pak Jokowi kemiskinan menurun nggak? Nah, kalau itu kita bicara angka. Makanya saya tanya menurun atau meningkat? Nah, kalau gitu kita ngeliat angka lagi. Nah, kalau mau ngeliat angka, kita kembali lagi ke Bu Risma. Tanya lagi sama Bu Risma. Saya tanya Pak Jokowi klaimnya menurun atau meningkat kemiskinan? Lah, kan Bang Abang sudah tahu jawabannya. Meningkat kan? Menurun. Kemiskinan meningkat. Data yang Anda miliki apa, Bang Iqbal? Nah, sekarang kalau mau nanya kayak gitu, kita buka aja angka kemiskinan kan ngakunya menurun, pengangguran menurun, tetapi bansosnya meningkat. Artinya apa? Ini tidak sinkron, tidak konsisten. Bansos yang dibagikan kan juga berbeda-beda. Ada macam-macam fasilitasnya nih. Apa? Contohnya nih ya, bansosnya. Yang satu pasti untuk El Nino. Sangat parah bantuan terjadi di 2015. Tetapi anggarannya tidak sebesar sekarang. Artinya apa? Bahwa lagi-lagi tidak konsisten. Udahlah, menurut saya memang fakta-fakta yang ada ya ini menunjukkan bahwa seperti survei LSI 62% pemilih Pak Prabowo adalah penerima bansos. Ya, jadi memang ini fakta bahwa langsung dianggap itu korelasi. Jadi ada korelasi dong. Ada korelasi. Saya bilang kenapa money politics itu dilarang. Nah, itu tadi. Yang kedua itu. Sejak zaman 1800-an itu udah ada teorinya namanya pork barrel politik. Nah, itu semua orang ilmu politik itu belajar. Apa itu anggaran negara yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, mempengaruhi pemilih gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dalam dunia politik. Ini sudah ada zaman bahla. Dan yang mengerikan apa? Kalau seandainya dibiarkan, ini kita mau pilkada loh. Ya. Nanti orang-orang yang berada di kekuasaan akan kembali menggunakan ini. Kenapa? Lah, buktinya nggak bisa dibuktikan kok. Selama tidak bisa dibuktikan, dianggap itu benar dan bisa dilakukan. Betul, dan artinya itu yang berbahaya untuk demokrasi kita kan? Sama seperti politik dinasti, ketika anak presiden maju, wakil presiden maju, nanti orang bilang nanti kepala daerah akan mempertahankan buat anaknya, istrinya terus menerus. Ketika diprotes dia bilang, buktinya presiden aja boleh kok. Nah, ini yang disebut membahayakan. Bagi kami gugatan ke MK ini bukan sekedar menang kalah, tapi kami ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa kami ingin politik itu harus berkualitas. Tapi jadi apa mau dari PKS menyatakan sentikan semua bansos selama berani nggak PKS? Berani nggak PKS menyatakan begitu? Bukan begitu. Kalau menjelang pemilu, gunakanlah bansos itu sesuai udah fungsinya. Pernyataan statementnya Bu Risma itu sebenarnya menohok Pak Jokowi. Apa dia bilang? Kalau tidak ada masalah yang penting, saya tidak akan turun. Nah ini Pak Jokowi turun, artinya apa? Pak Jokowi cawe-cawe. Oke, baik. Menterinya aja nggak turun. Saya minta ya, kita sudah menyaksikan barusan ya teman-teman bagaimana luar biasanya argumentasi yang dibangun oleh Bung Iqbal sehingga Bung Dev Laksono, politisi dari Partai Golkar, belum mampu membantah argumentasi dari Bung Iqbal. Luar biasa ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Titi, dengar baik-baik ya. Ini sebagai seorang peneliti. Kau hebat sekali, Titi. Program bansos kemudian dengan anggaran presiden itu bukan baru seminggu, 2 minggu atau pemilu kemarin, bukan. Cuma Presiden Joko Widodo tidak cerita ke sana kemari. Bagaimana mungkin bisa, Titi, kau menggunakan kata eksploitasi atau dipolitisasi? Dari mana kalimat itu bisa ditemukan sebagai seorang peneliti yang bagus kepemiliwan? Kenapa bisa kalimat dengan dipakai kalimat itu? Ini yang saya bilang dari tadi, kenapa kita tidak mempersiapkan diri dengan baik sebagai orang-orang terpelajar, kemudian menjelaskan perkara ini kepada masyarakat, agar masyarakat juga teredukasi. Kenapa tidak ada yang membicarakan tentang urusan KPMK itu adalah PHPU? Kenapa orang bicara tentang bansos? Kenapa orang tidak bicara tentang hasil pemilu, tapi orang bicara tentang bansos? Kenapa pada waktu 4 menteri itu menjelaskan, kemudian orang itu tidak mensuplai bahan? Bukankah Mahkamah Konstitusi dan hakim itu adalah sosok manusia yang membutuhkan keterangan dari pemerintah untuk membuat satu kesimpulan terhadap keputusan persidangan? Itu yang menurut saya ketika kita menggunakan kata-kata eksploitasi, menggunakan kata-kata mempolitisir dan lain-lain sebagainya, disitulah yang saya mau menyebutkan, jangan Titi menjadi subordinat dari siapa saja yang hadir dalam pembicaraan malam ini. Ingat kata-kata itu. Anda merasa politisasi bansos itu ditembak atau diarahkan ke presiden? Seperti Titi dan punya pengalaman yang hebat itu. Ya, teman-teman boleh menyimak video yang saya upload sebelumnya
di situ Mbak Titi sebenarnya sudah sangat baik menjelaskan maksud daripada politisasi bansos. Menurut saya penjelasan Mbak Titi sangat cerdas, tapi nampaknya Bung Abalin memang tidak pernah mau kalah ya dalam urusan debat, sehingga dia membantah Mbak Titi. Teman-teman silakan simak video saya sebelumnya, di situ penjelasan Mbak Titi sangat bagus ya teman-teman. Definisi dinasti itu apa ya Mbak? Ini kan Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, kemudian Anda menggaet mawar dalam tanda kutip ini Mas Kaisang putranya sebagai ketua umum partai yang bukan kader dari dalam, tidak meniti karir politiknya dari dalam PSI begitu. Nggak takut dicap melanggengkan politik dinasti, Mbak? Mbak Rifa, apa Mbak Rifa mau bilang bahwa setiap politisi di Indonesia anaknya nggak boleh ikut dalam politik? Pertanyaan saya, partai Anda kan partai anak muda, partai yang progresif, tidak ingin merubah stigma itu ya. Jadi sama dengan partai-partai lain begitu. Enggak, saya mau tanya dulu definisi Anda apa? Kalau Anda pakai ukuran begitu, artinya semua politisi di Indonesia kalau punya anak nggak boleh masuk politik. Partai-partai lain itu sudah punya caranya sendiri. Yang Anda jual di PSI adalah partai anak muda yang progresif. Apakah berarti PSI kemudian mengikuti gaya partai-partai lain yang mengizinkan politik dinasti di partainya? Nah, politik dinasti itu melakukan politik dinasti. Yang kami garis bawahi adalah proses, Mbak. Jadi kan tadi Anda katakan bahwa semua kader PSI kemudian masuk melalui proses, tidak langsung ujuk-ujuk masuk mendapatkan tempat. Itu yang kami soroti. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa Polres Hukum begini, dari sudut pandangan filsafat hukum begini saya bilang ya. Kalau norma hukumnya itu lemah, ya, maka yang harus diperkuat itu adalah etik. Ya. Kalau etik, moralitas itu kuat, sebenarnya hukum itu tinggal mengikuti aja. Ya. Tapi kalau etik lemah, maka hukum dia harus kuat, begitu. Jadi yang paling penting bagi kita itu sebuah sistem kita bangun ke depan. Sistem ya? Yang sistem kita bangun dan norma-norma ya kita mengadop sistem-sistem yang modern. Tapi jangan kita melupakan nilai-nilai yang ada pada masyarakat kita ini. Sebenarnya yang paling lemah itu kan kita dari segi etik, moralitas kita lemah dan kita tidak pernah mendidik rakyat kita itu menjadi disiplin. Ya, itu ya teman-teman beberapa klip menarik yang sudah kita simak bersama. Terakhir kita menyimak video klip daripada Profesor Yusril yang menyampaikan bagaimana pentingnya mengedepankan etika dan moral di saat hukum itu belum bisa tegak dengan baik, kurang lebih itu yang saya tangkap. Nah, tapi bagaimana posisi Prof Yusril hari ini melihat kondisi negara kita yang gitu ya berpolemik karena lolosnya Gibran dengan putusan yang diakui Prof Yusril sendiri itu sebagai penyelundupan hukum, putusan yang problematik. Saya sih berharapnya tadi Profesor Yusril itu justru menjadi salah satu tokoh terdepan gitu ya yang melawan putusan itu. Kalau beliau bersatu dengan para pakar hukum lain, bisa jadi itu akan lebih mendorong mahkamah gitu ya untuk membuat keputusan terobosan hukum untuk mengembalikan demokrasi kita pada situasi yang lebih baik. Tapi sayangnya Profesor Yusril malah berdiri untuk membela putusan yang dianggapnya problematik gitu ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.